Mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Polisi Teddy Minahasa divonis penjara seumur hidup. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah berharap Polri harus segera melakukan perbaikan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat akhirnya memvonis Teddy Minahasa dengan hukuman penjara seumur hidup. Mantan Kapolda Sumatera Barat itu divonis bersalah dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Hakim Ketua John Sarman Saragih mengatakan, bukti-bukti di persidangan menunjukkan bahwa terdakwa Teddy Minahasa terbukti bersalah sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum. Majelis Hakim tidak melihat adanya hal yang dapat menghapuskan kesalahan, sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah didakwakan, sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum dalam perkara ini. Menimbang bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum. Setelah persidangan, kuasa hukum Teddy Minahasa Hotman Paris Hutapea mengaku pihaknya akan mengajukan banding atas vonis hakim tersebut. Puluhan kasus narkoba di negeri ini, termasuk di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Kalau bukti narkobanya kurang lebih 5 kg lebih, vonisnya selalu di bawah 20 tahun. Sudah saya sebutkan itu berkali-kali dalam pembelaan. Nggak ada kasus narkoba untuk 5 kg di negeri ini yang divonis hukuman mati atau seumur hidup. Semuanya rata-rata 20 tahun. Nah ini kenapa? Dengan vonis Teddy Minahasa dan sejumlah kasus yang melibatkan oknum anggota Polri, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah berharap Polri segera harus melakukan perbaikan. Khusus untuk ini aparat penegak hukum itu ketika melakukan pelanggaran hukum itu diberikan hukuman yang lebih berat gitu, sehingga masyarakat menginginkan ada perubahan perilaku, perubahan paradigma maupun perubahan cara pandang terhadap kasus-kasus yang dialami oleh para anggota Polri, Mas. Teddy Minahasa sebelumnya dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum. Teddy dinilai bersalah telah melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Sidang menghadirkan dua ahli yang menilai gugatan tentang perubahan sistem pemilu saat ini tidak tepat dilakukan. Ahli hukum Charles Simabura menilai perubahan sistem pemilu ketiga tahapan pemilu mulai berjalan berpotensi mengganggu penyelenggaraan pemilu 2024. Sementara ahli hukum Firman Nur menilai perubahan sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup bukanlah solusi satu-satunya untuk memperbaiki kualitas pemilu di Indonesia. Jika ini yang terjadi, maka bukan tidak mungkin penyelenggaraan pemilu akan terganggu. Apalagi pada saat ahli menyampaikan keterangan dalam sidang Mahkamah yang mulia ini, tahapan pemilu sudah memasuki salah satu tahapan paling krusial, yaitu pencalonan anggota DPR, DPRD dan provinsi, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Yang menurut tahapan akan diumumkan oleh KPU pencalonan anggota legislatif tersebut mulai dari tanggal 1 sampai dengan 14 Mei nanti. Apabila perubahan sistem pemilu dilakukan dalam hal tahapan telah dimulai, maka dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan sudah dapat dipastikan sulit untuk dilaksanakan, sebagaimana yang tertuang dalam asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.